Saat Adam tengah asyik menikmati pemandangan di salah satu surga dekat dengan arsy Tuhan, sambil menyucikan dirinya di Telaga Kausar, sepasang burung sedang bercengkrama di hadapannya, yang dimana burung itu memiliki bulu yang halus dan lembut, berwarna biru keemasan. Di kepala burung itu terdapat seperti sebuah mahkota. Adam lalu terbuai lamunannya, ia bertanya dalam hati, mengapa semua makhluk di tempat ini memiliki pasangan? Sementara aku hanya seorang diri, tiada satupun makhluk yang serupa denganku. Andai saja, lamunannya itu, membawanya hanyut dalam buayan mimpinya, hingga ia tertidur di pinggir Telaga Kausar. Tuhan lalu memerintahkan kepada Jibril untuk segera mengkebiri atau menghitan Adam. Hawa tercipta dari potongan kulit kemaluan Adam, yang dengan kuasanya, Tuhan lalu mengkapi pasta kejadian Adam dan mentransformasikan ke dalam wujud yang berbeda, yaitu, agak kecil dari tubuh Adam, dan merubah sedikit tata letak organ yang ada di luar dan di dalam tubuh Hawa. Peristiwa penciptaan Hawa dari bagian kulit kemaluan Adam, berlangsung dalam sekejap saja. Adam lalu dibangunkan oleh Hawa dari mimpi indahnya. Saat Adam membuka matanya, ia pun tersentak kaget bukan kepalang. Ia bergumam dalam hati, ya Tuhan, apakah ini mimpi? Mengapa sosok cantik yang ia lihat dalam mimpinya tadi, sudah berada di depan matanya? Hawa hanya tersenyum manis memandang wajah Adam yang penuh dengan keheranan. Singkat cerita, dalam acara resepsi pernikahan mereka, Tuhan mengundang sekalian malaikat dan penduduk langit, sekaligus memperkenalkan Adam bersama istri kepada para malaikat dan penduduk langit. Saat itu, iblis, yaitu Azazil, tengah asyik dengan zikirnya. Ia mendapatkan ilmu baru dari Tuan Guru yaitu Jibril, hiruk-pikuk bersama kebahagiaan mewarnai suasana acara tersebut. Beberapa malaikat berbincang dan bertanya-tanya di antara mereka, apakah ini makhluk terakhir yang diciptakan itu? Lalu Tuhan berkata kepada para malaikat, adakah di antara kalian yang mengetahui nama-nama benda yang ada di hadapan kalian? Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Lalu Tuhan berkata lagi kepada para malaikat, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Kemudian Tuhan berkata kepada Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, acara resepsi kembali dilanjutkan. Banyak di antara malaikat terkagum-kagum melihat kepintaran dan kecerdasan Adam. Padahal ukuran tubuh Adam jauh lebih kecil dibanding ukuran mereka. Bahkan ada beberapa malaikat yang terbesit di dalam hatinya, ingin dijadikan sebagai seorang manusia. Kebahagiaan pun kembali pecah, hingga membuat seantero nirwana bercahaya. Azazil tersentak dalam zikirnya, dikarenakan sebuah cahaya yang sangat menyilaukan matanya. Kemudian dia bergegas menuju cahaya itu. Sesampainya di tempat yang dimaksud, para malaikat dan penghuni langit terdiam sejenak. Azazil pun masuk ke tengah acara resepsi pernikahan Adam dan Hawa, lalu mendekati Adam, dan berkata, hai makhluk Tuhan yang kecil, apakah engkau yang bernama Adam? Aku dengar engkau sangat pintar dan cerdas. Bolehkah kita berdua bermain sebentar? Adam menjawab, ya, aku Adam. Dan siapakah Anda? Aku adalah Azazil, imam besar Masjid Al-Makmur yang ada di langit ini. Adam kembali bertanya kepada Azazil, mengapa engkau beda dengan yang lain? Kening Azazil mengkerut dan bergumam dalam hati, makhluk ini. Sudah, kamu tidak perlu banyak tanya, ayo kita mulai bermain, kata Azazil. Adam lalu mengangguk keheranan. Tuhan pun datang kepada keduanya. Singkat cerita, setelah Tuhan memberikan beberapa pertanyaan kepada keduanya, tibalah pertanyaan terakhir. Tuhan bertanya kepada Adam dan Azazil, siapakah Tuhan kalian? Dengan bersemangat, Azazil lalu mengangkat tangan dengan tujuan untuk menjawab lebih dulu. Lalu Tuhan memperbolehkan Azazil untuk menjawab duluan. Dengan bangga Azazil menjawab, Tuhanku adalah Jibril. Mendengar jawaban Azazil tersebut, seantero nirwana kaget dan terdiam keheranan. Jibril tepuk jidat. Kemarahan Tuhan nampak jelas di mata para malaikat dan penduduk langit. Selanjutnya, Tuhan mempersilahkan Adam untuk menjawab. Dengan lembut Adam menjawab, Tuhanku adalah Engkau, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta segala sesuatunya termasuk diriku. Lalu Adam bersujud dan dengan spontan diikuti oleh para malaikat dan penduduk langit. Terkecuali Azazil. Kemudian Tuhan bertanya kepada Azazil, apakah dia Tuhan kamu? Tuhan menunjuk Jibril. Kemudian Azazil menjawab pertanyaan Tuhan, ya, Jibril adalah Tuhanku, sebab Jibrillah yang menciptakanku dan mengajariku. Bersambung.